pikiran, kekhawatiran, kecemasan, hidup penuh dengan ketakutan-ketakutan. Ngalamin itu enggak? Ya, makanya saya hanya menanya kepada orang-orang yang asam lambung. Bagi yang tidak mengalami penyakit asam lambung, enggak bakalan merasakan itu. Namun bagi yang sedang mengalami asam lambung, merasakan itu, teman-teman. Ya. Datang pagi takut, datang siang takut, ada masalah dikit. Dari mana datangnya masalah? Contoh, dulu zaman masih muda, apa-apa dikasih orang tua. Begitu udah nikah, dipikir sendiri, takut pasangan ninggalin segala macam, akhirnya jadi asam lambung. Dari asam lambung naik jadi penyakit GERD, dari penyakit GERD naik lagi jadi panic attack, dari panic attack naik lagi jadi anxiety. Ngalamin itu? Ya, ngalamin itu? Tuh teman-teman. Dulu waktu lagi hamil biasa aja, begitu lahiran khawatir, nggak bisa nafkahin, khawatir, nggak bisa ngedidik, khawatir dengan rizkinya. Sok, asam lambungnya muncul. Makanya nggak sedikit orang begitu melahirkan, terkena asam lambung, terkena anxiety. Ya, itu ya teman-teman ya. Atau mungkin karena ditinggal seseorang, bapaknya meninggal, atau ibunya meninggal, atau pasangannya meninggal. Karena saking kecintaan berlebih. Akhirnya apa? Jadi beban pikiran. Sok, asam lambung. Ya, asam lambung. Makanya apa? Asam lambung itu perkara ruhani. Maka yang diobatin ruhaninya, bukan lambungnya. Orang takut mati, minumnya obat asam lambung. Ya nggak nyambung. Orang takut berkumpul dengan keramaian, minumnya obat asam lambung. Ya nggak nyambung. Ya, sholat malam takut, minumnya obat lambung. Nggak nyambung. Makanya nggak sembuh-sembuh. Bahkan datang ke rumah sakit 1001 sensasi yang dirasakan, kata dokter nggak ada diagnosanya. Ya betul, karena penyakit ruhani tidak bisa didiagnosa oleh medis. Medis paling hanya sebatas, oh kurang cairan, oh imunnya lemah, oh ada luka di lambung, hanya sebatas itu. Nah, perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Sebagai gambaran, rambut wilayah Nabi Daud, mata dan telinga wilayah Nabi Sulaiman, wajah wilayah Nabi Yusuf, mulut wilayah Nabi Khidir, leher wilayah Nabi Ismail, dada ada 4, wilayah Nabi Musa, Ibrahim, Adam, Isa. Nah, perut wilayah Nabi Yunus. Di bawah perut wilayah Nabi Lut. Itu tidak ada yang kebetulan, teman-teman. Ini bukan cocok logi, bukan. Ya, bukan. Nah, lambung wilayah perut. Lihat kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Dituliskan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus merasa putus asa dengan dakwahnya. Kemudian mengeluh kepada Allah. Bahkan keluhannya diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian Allah jawab keluhan Nabi Yunus dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Semakin tambah mengeluh, semakin ditambah kesulitannya. So, teman-teman yang asam lambung semakin ngeluh, masalah terus datang silih berganti. Sok, teman-teman. Kemudian, dari rasa putus asa, Nabi Yunus akhirnya muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sampai akhirnya meninggalkan kaumnya. Singkat cerita dimakan oleh ikan. Ketika di dalam perut ikan, dituliskan dalam Al-Quran, dalam alam kegelapan. Gelap, Nabi Yunus mengalami kegelapan. Di saat gelap tersebut, Nabi Yunus beristighfar. Bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu pun bukti nyata bagi orang-orang yang terkena penyakit yang ada di perut, yang saat ini teman-teman alami. Berawal dari apa? Rasa putus asa. Ketika kenyataan tak seindah harapan. Mimpi bisa jadi bumerang. Mengharapkan sesuatu namun tak seindah harapan. Akhirnya jadi banyak pikiran. Kemudian dari banyak pikiran muncullah keluh kesah. Dikit-dikit ngeluh mulu dengan keadaannya. Akhirnya apa? Dari keluh kesah itu Allah tambah lagi kesulitan-kesulitan. Masalah terus datang silih berganti. Ujian bertubi-tubi. Sampai akhirnya apa? Berada dalam alam kegelapan. Gelap. Seakan-akan harapan sembuh tidak ada. Harapan bahagia seakan-akan tidak ada. Itu teman-teman. Namun lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus beristighfar, bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mohon ampunlah kepada Allah, karena telah zolim pada diri sendiri. Mohon ampunlah kepada Allah, karena telah zolim pada diri sendiri. Bagaimana tidak disebut zolim?
Orang ketika banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan jadi tidak teratur. Makanya muncul penyakit-penyakit pada perut, baik itu batu empedu, batu ginjal, usus buntu, radang usus, muncul lagi gejala asam lambung, panas perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan, panas perih ulu hatinya. Pikiran makin tambah, beban hidup makin banyak, kesulitan, kesedihan terus menghantui. Akhirnya Pak, muncul penyakit asam lambung. Lambung seperti diperes-peres, lambung seperti diiris-iris, lambung seperti disayat-sayat. Sakitnya luar biasa. Di saat lambung sakit, pikiran makin tambah, masalah makin tambah, kesulitan hidup makin tambah, segala sesuatu dipikirkan. Akhirnya Pak, gas lambung semakin banyak, lambungnya semakin membengkak. Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung. Terjadilah penyakit GERD. Jantung terganggu dengan lambung. Makanya sakit di dada sebelah kiri, sakit di ulu hati, sampai tembus ke belikat sakitnya. Miring kiri sakit, bawah gerak sakit, kadang berdampak nafas seperti pendek, detak jantung seperti hilang. Itulah penyakit GERD. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Jantungnya terganggu, hatinya pun ikut terganggu. Jantung berdebar-debar, hidup penuh dengan kegelisahan. Hidup penuh dengan kegelisahan, bawaannya tidak betah. Datang pagi tidak betah, datang siang merana, datang sore gundah, datang malam mencengkam. Karena hatinya terus gelisah. Ada yang ngalamin ini? Ada yang lagi ngalamin ini? Hatinya penuh dengan kegelisahan. Dari kegelisahan itu muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dengar suara burung takut, dengar orang ketawa takut, dengar suara ambulan takut, dengar suara kendaraan kenceng takut, dengar suara berita kematian mencengkam. Apalagi dengar ucapan, kok ibu sekarang kurusan? Luar biasa rasanya. Luar biasa rasanya. Ketakutan jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was, kecemasan jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Itulah kenapa orang-orang yang mengalami penyakit ini, orangnya pada takut dengan kipas angin. Gak mau kena kipas angin, gak mau. Gak mau deket-deket dengan kipas angin. Takut sama kipas angin. Orang yang mengalami penyakit ini takut dengan dingin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan dengan minyak angin dan fresh care. Takut dengan dingin orangnya. Dan orang yang mengalami penyakit ini takut dengan air. Akhirnya apa? Jadi pada malas mandi. Jadi pada takut mandi. Takut kedinginan, takut menggigil, takut kambuh, takut kepleset, takut jatuh, takut ada hantu, dan lain sebagainya. Intinya apa? Takut mandi. Padahal apa? Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang jarang mandi, orang yang malas mandi, tanda lemahnya iman. Nah,